Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada Bapak Tuan Guru Dr. Aziz Soekarnawadi, LCMA. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Tuan Guru telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bagaimana membangun peradaban di dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa umat Islam mengalami kemunduran di dalam segala bidang, baik itu ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru sekiranya apakah yang menyebabkan kemunduran itu sehingga umat Islam pada saat ini banyak mengalami masalah. Mungkin hanya itu pertanyaannya dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya saya hanya ingin mengatakan enggak juga kok gitu. Enggak juga umat Islam ini betul-betul mengalami kemunduran seperti yang mungkin dikira ya. Enggak juga. Iya, dalam beberapa bidang dan di beberapa negara mungkin iya. Tapi secara total umat Islam ini betul-betul mundur dalam segala bidang, ya nggak segitu juga. Sesungguhnya di luar agama Islam atau masyarakat non-muslim banyak juga mengalami kemunduran-kemunduran di berbagai aspek kehidupan. Jadi ini satu hal yang memang lumrah terjadi karena berbagai faktor yang tidak murni semata-mata faktor agama saja. Banyak faktor lah, faktor-faktor yang sifatnya bagaimana pengembangan sumber daya, bagaimana fasilitas ya, kemudian soal karakter dan tabiat sebagian masyarakat yang mungkin malas ya, atau mungkin beberapa penguasa yang tidak memberikan peluang yang luas kepada orang-orang muslim di negaranya. Kan banyak faktor sebenarnya, tetapi ya memang dikaji oleh sejumlah ulama terdahulu termasuk Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang saya ingat ya antara lain beliau pernah mengkaji mengapa peradaban umat Islam itu mengalami kemunduran. Ada dua faktor besar yang beliau katakan, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah glamoritas sebagian umat Islam yang hidup bermewah-mewahan, apalagi yang sudah berkecukupan dan terlalu menghambur-hamburkan kehidupan ekonominya, sehingga itulah yang kemudian karena tanpa perhitungan yang panjang maka mengakibatkan terjadinya kemunduran. Adapun faktor eksternal ya, Ibnu Khaldun mengatakan salah satunya seperti saya singgung tadi adalah ketidakpuasan penguasa barangkali atau beberapa tokoh di negaranya yang tidak memberikan kepercayaan kepada umat Islam, sehingga umat Islam ini pun lebih banyak mencari jalan mengembangkan diri, beraktualisasi diri di negara-negara luar, sehingga tidak tampak betapa umat Islam itu sesungguhnya berkompeten. Yaitu beberapa faktor yang disampaikan oleh para pakar sejarah kita seperti Ibnu Khaldun. Dan kalau kita kaji terus ya memang semuanya sifatnya fleksibel dan kondisional. Setiap negara itu memiliki faktornya berbeda-beda. Di Indonesia insya Allah umat Islam tidak dapat dikatakan mengalami kemunduran serius, malah banyak kemajuan ya, apalagi negara Indonesia ini negara mayoritas muslim ya, negara muslim terbesar secara populasi, dan kita lihat negara kita ini sedang mengarah ke atau berkembang menuju negara maju. Artinya insya Allah
tidak seperti yang terlalu diprihatinkan selama ini. Mudah-mudahan ke depan Islam semakin jaya. Amin ya rabbal alamin.